7 kali sa'i, 7 kali juga tahalul, cukur, kemudian tertib. Kurang lebih 4 atau 5. 5 itu insya Allah sudah jadi bapak umroh ibu umroh. Nah, kalau ada bapak haji ibu haji, bapak umroh ibu umroh, sudah sah umroh kita ya. Yang pertama kita niat. Besok niatnya di mikot, di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali, kalau kita biasanya terkenal dengan Bir Ali. Ya, kurang lebih perjalanan sini mungkin 20 menitan ke mikotnya. Ya. Sampai di sana kita sholat 2 rakaat di sana, ya. Mau sholat sunnah mutlak atau kalau dalam mazhab Syafi'i ada sholat sunnah ihramnya, silakan. Kemudian ada kalau mau sholat sunnah wudu silakan, tahiyatul masjid silakan, ya, untuk bapak ibu. Setelah kita selesai sholat, kita kumpul di titik yang kita tentukan besok. Kemudian kita menuju bis dan niatnya di bis, ya. Niatnya di bis, nanti kita bimbing niatnya kalau belum ada yang bisa niatnya. Kalau sudah ada yang tahu niatnya silakan bisa niat sendiri nanti di atas bis. Karena sunnahnya memang Rasulullah SAW itu niatnya itu ketika berada di atas kendaraannya, ya. Jadi kita niatnya di atas bis. Kemudian kita menuju Mekah. Nah, yang kedua tawaf, ya. Tawaf 7 kali putaran. Hitungannya itu mulainya dari Hajar Aswad, nanti ada lampu hijau di sana, Hajar Aswad, dan berhenti juga sampai Hajar Aswad 7 kali. Dalam keadaan pundak kita terbuka, sunnahnya terbuka, ya, pundak kanan kita terbuka. Dan gimana kalau lupa tidak dibuka? Tidak apa-apa, ya, tidak mempengaruhi sahnya umroh, ya. Kalau lupa tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya tetap menjalankan sesuai apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu dibuka pundaknya. Kalau diingatkan boleh. Diingatkan apa-apa, ya. Tawaf itu Bapak Ibu sekalian mengharuskan wudu, ya, harus bersuci, karena tawaf ini seperti sholat. Dalam hadis itu disebutkan seperti sholat, hanya saja tawaf ini bisa berbicara dan bisa bergerak, karena memang harus bergerak. Beda dengan sholat. Ketika disamakan dengan sholat, maka para ulama itu mengatakan syaratnya sholat itu harus wudu, maka tawaf juga harus wudu, ya. Jadi harus wudu. Nah, wudunya itu bisa nanti ketika kita mau mulai tawaf itu atau di hotel, ya, tidak apa-apa. Setelah kita niat batal wudu itu tidak apa-apa, nanti di Mekah baru wudu lagi, ya, baru kita wudu lagi. Adapun sa'i itu tidak harus berwudu, tidak harus berwudu, ya, boleh dalam keadaan tidak berwudu kalau sa'i. Kalau tawaf harus berwudu, ya, paham ya? Dan di dalam tawaf itu untuk doa-doanya itu tidak ada doa khusus harus baca ini, harus baca itu, tidak ada doa khusus dalam tawaf. Mau doa apa saja silakan dibaca, ya. Kebutuhan yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Betul apa tidak? Apa yang mau didoakan itu pasti berbeda, ya. Dan insya Allah kita akan pakai apa namanya itu, Set? Ya, mungkin kita juga bisa juga ikut nanti apa yang kami baca. Kalau apa namanya, tasmeter yang pakai telinga, jadi enak. Jadi apa yang kami baca bisa diikuti sama bapak ibu, dan bisa juga berdoa apa yang mau diminta, oke? Ya. Kecuali dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu ada doa khususnya, yaitu Rabbana Atina fid dunya hasanah. Semuanya hafal itu, ya, insya Allah semuanya hafal, ya.
Ada setelah itu silakan perbanyak doa apa saja. Yang harus diutamakan adalah doa mengenai akhirat kita ya. Ya, mengenai akhirat kita, kemudian diikuti dengan apa yang kita mau di dunia ini. Ya, silakan diperbanyak dan bisa juga nanti ikutin apa yang kami bacakan, karena insya Allah kedengaran nanti di telinganya nanti itu. Ya. Setelah kita udah selesai, kita melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Harusnya bukan harus sih, baiknya di belakang makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Tapi kalau tidak ada tempat, bisa kita cari tempat yang kosong karena biasanya ramai. Ya. Biasanya full dan ramai. Jadi bisa kita cari tempat yang kosong. Semuanya sama-sama nanti ya. Tidak ada yang berpencar, insya Allah semuanya sama-sama. Ya. Kemudian setelah kita selesai sholat, silakan berdoa juga di situ, ya. Karena tawaf itu kesempatan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya, okay? Sebanyak-banyaknya, ya. Karena Karena itu waktu dan tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besok ketika kita umroh itu usahakan tetap mengikuti arahan. Jadi ada yang mau cium hajar aswad atau apa itu nanti setelah umroh ya, belakangan. Jangan memaksakan diri ketika kita sedang sama-sama tawaf, okay? Ya, biar tidak berpencar, ya. Kemudian setelah itu kita setelah sholat kita tergantung, kalau sudah buka bisa minum air zam-zam, ya. Kalau sudah berbuka bisa. Kalau belum jangan minum, ya. Nanti dilihat kalau sudah buka kita singgah minum air zam-zam ya. Kemudian kita menuju mas'a atau tempat sa'i, ya. Di tempat sa'i kita mulai dari Safa. Hitungannya itu begini. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 1, 2. Jadi jangan dihitung Safa, Marwah kembali ke Safa baru 1. Itu 14 kali itu. Capek kaki kita. Ada kejadian sekali. Kayaknya mantan, entah masih tentara atau sudah mantan tentara. Beliau cerita capek sekali ini tahu katanya. Anu sa'i katanya. Ternyata 14 kali beliau salah hitung. Jadi hitungannya itu Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Begitu terus nanti mulai dari Safa berakhir di Marwah. Kalau ada yang berakhir di Safa, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Entah dia kurang atau lebih. Ya, atau lebih. Dan insya Allah kalau kita berombongan terus, tidak ada yang pasti pas insya Allah. Dan jangan terpisah-pisah. Ketika kita naik bukit Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nanti bisa diikutin apa yang kami baca nanti di sana ya. Atau ada buku panduan itu yang langsung bisa dibaca juga di situ. Okay? Kemudian kita baca Abda'u bima bada'allahu bihi. Nanti kita akan bimbing. Kemudian kita menghadap Ka'bah, ya. Kita berdoa, doa silakan perbanyak doa juga di situ. Dan sebelum itu kita ada membaca zikirnya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjasa wa ada sampai terakhir insyaallah nanti kita bacakan, nanti bisa diikuti apa yang kami bacakan nanti ya. Setelah itu baru kita berdoa ya. Berdoa silakan perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di atas bukit Sofa ya. Setelah berdoa semua baru kita mulai ya, mulai. Di Marwah juga begitu, tapi biasanya
di situ macet karena bebatuannya itu ditutup di situ, jadi jalannya agak sempit, macet di situ. Kalau tidak memungkinkan singgah, kita lanjut aja. Nanti di sofa lagi baru kita berdoa, ya. Kemudian nanti ada lampu hijau. Nah, lampu hijau ini disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan tidak, tapi kalau mau ikut tidak apa-apa, biar tidak ketinggalan. Nah, biar tidak ketinggalan, ya. Nanti kita baca, nanti akan kita bimbing apa yang dibaca di situ. Kemudian selama perjalanan itu perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Semua amalan kebaikan diperbanyak dalam perjalanan itu, baik menuju marwah atau menuju sofa. Ya, paham ya? Nanti kalau ada yang bertanya setelah kita jelaskan. Setelah itu sudah selesai sampai marwah, kita sudah selesai, singkat aja. Kemudian kita tahalul. Nah, tahalul ada dua pilihan. Kita cukur ada dua pilihan. Satu, botak, gundul. Nah, yang bapak-bapak, gundul itu yang terbaik. Nah, 3 kali mendapatkan doa rahmat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak botak itu sah juga, tapi cuma sekali mendapatkan doa. Ya, didoakan cuma sekali. Ya, nanti tinggal dipilih. Kalau belum pada gundul, bagusnya gundul. Bagusnya digundul, ya. Yang ibu-ibu jangan digundul. Ya, jangan ikut botak. Cukup ya kurang lebih seginilah ujung rambutnya. Ujung rambutnya itu ya seginilah panjang. Iya, sejari. 6 cm. Dan kalau menurut ulun bagusnya di hotel saja. Kenapa? tidak Kalau di situ harus nanti besar. kelihatan auratnya. Tidak harus di situ. Nggak harus. Tapi kalau ada umroh kedua, kalau bapak-bapak udah gundul, Insya Allah tumbuh lagi rambutnya, digundul lagi. Ya. umroh yang nanti yang Umroh kedua, imroh rumus kalau dalam bahasa itu menjalankan silet. Kalau tidak kena rambutnya ya udah penting kita udah ada. Ya. Sehari juga sudah ada tuh kecil. Ya, biasanya. Besoknya itu bisa umroh lagi gitu kan. Nanti bapak-bapak yang menentukan yang pertama tidak gundul cuma pendek aja atau gimana ya. Setelah itu tambah habis ini. Alhamdulillah selesai. Yang penting Ketiga, terakhir ada tertib. Tertib itu adalah mendahulukan apa yang dahulu. Misalnya dia niat harus didahulukan niat. Jangan sampai tawaf dulu baru niat. Baru ambil niat di mikot misalnya, atau gundul dulu baru ke mikot. Nah, itu tidak tertib itu namanya. Tertib itu adalah mendahulukan yang harus didahulukan. Nah, itu tertibnya. Itu selesai sudah, ya, selesai. Kemudian kita masuk kepada larangan-larangan ihramnya. Ah, Sebelum lanjut ke sana. iya. Kalau teknis tahalul ini seperti apa? Yang nyukur siapa? Tahalul sebenarnya bisa dicukurkan sama orang lain. Iya, iya, bisa teman, bisa. Sudah dalam mazhab Hambali. Tapi kalau ragu Bapak Ibu sekalian, bisa dicari orang yang tidak umroh untuk cukur. Mungkin takut, karena kita nih umroh di mana nih kita umroh kita potong cukur rambut. Ragu gitu, silakan kita cari orang yang tidak umroh atau langsung ke tempat cukur. Nah, itu bagusnya kalau ke tempat cukur itu hilang ragu-ragunya. Tapi sebenarnya orang itu pun bisa mencukur dirinya. Ya. Tapi kalau ragu, cari aja orang yang sudah tahalul, ya, yang sudah tahalul untuk memotong apa mencukur rambutnya misalnya. gantian. Ya, atau bisa langsung ke tukang cukur. Ya. Insya Allah banyak di situ yang sudah yang bisa kita minta tolong. Itu begitu tekniknya. Ada lagi sebelum kita masuk? Oke, larangan-larangan ini yang paling penting ini. Paling penting adalah larangan-larangan ini harus kita ketahui. Ada beberapa larangan ihram yang tidak boleh kita lakukan. Kayaknya ada juga di buku-bukunya itu. Dan larangan ihram ini Bapak Ibu sekalian
berlakunya ketika kita sudah niat. Ketika sudah niat di atas bis. Adapun dari sini walaupun kita udah pakai ihram tapi belum niat itu tidak berlaku. Belum berlaku ya. Yang pertama, tidak boleh memakai parfum ya. Ini kalau sudah niat ya. Kalau sudah niat. Atau bagusnya biar lebih paham, biar bagus urutannya, kita dahulukan sunnah-sunnah ihram dulu baru ke larangannya. Sunnah-sunnah ihram, sunnahnya ini sebelum kita kerjakan sebelum kita ke mikot. Yang pertama sunnahnya mandi. Oke. Sunnahnya mandi, kita mandi di hotel, pas kita mau berangkat itu kita mandi dulu. Kemudian pakai wangian di badan. Pasti bukan badan itu. Yang penting jangan di kain ihramnya. Oke. Gimana kalau kita pakai parfum di badan terus kita pakai ihram nempel anunya? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa walaupun parfumnya itu nempel di ihramnya. Walaupun sampai selesai ihramnya baunya masih ada, enggak mengapa karena kita pakainya sebelum niat ya, sebelum niat. Mandi pakai wangian. Kemudian potong kuku. Potong kuku. Potong bulu ketiak dua-duanya, jangan satu aja. Bulu apa kayak? Ah itu kan bilang. Yang laki-laki perempuan juga. Kemudian rapikan kumis, jenggotnya dibiarkan, jangan dibiarkan. Ini masalah bulu-buluan. Kemudian apa lagi? Niat mandi bisa pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi ihram. Oke. Pakai bahasa Indo juga tidak apa-apa. Setelah itu cukur sudah, potong kuku sudah, wangian sudah. Apa lagi? Itu larangan, masuk ke larangan. Nanti kita sampaikan. Yaitu sunnah-sunnahnya yang bisa kita kerjakan di sini sebelum kita niat. Adapun setelah niat nanti sunnahnya itu memperbanyak tahlil, memperbanyak talbiyah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, itu juga termasuk sunnah. Dan termasuk membuka ini. Nah itu sunnah-sunnah. Adapun selama masih di hotel ini yang disampaikan itu yang bisa kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke larangan-larangan ihram. Ya. Larangannya ini berlaku setelah kita niat. Yang pertama, tidak boleh lagi pakai parfum. Oke. Kita pakainya setelah niat. Kalau sudah niat tidak boleh pakai parfum. Pertama, tidak boleh cukur bulu. Tidak boleh potong rambut. Potong kuku, potong rambut, ya, cukur bulu. Kalau garuk, bulunya tercabut, nggak apa-apa, karena niatnya garuk bukan, kecuali ini memang niatnya cukur itu, nah itu masuk dalam larangan itu. Tidak boleh tutup kepala, ya. Jadi nanti di bis, kalau dingin sampaikan ke kami, biar kami sampaikan ke supir untuk mengurangi AC-nya, ya. Jangan ada yang tutup kepala, entah itu dengan topi atau pakai dengan ihramnya ya, dengan ihramnya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian dalam. Untuk laki-laki itu cuma 2 kain itu aja, ya. Celana dalam, baju dalam itu tidak boleh. Tidak boleh pakai kaos kaki, ya. Laki-laki. Nah, laki-laki dulu yang laki-laki. Larangan untuk perempuan, jangan menutup telapak tangan. Oke, cuma 2 aja. Kemudian jangan pakai cadar atau pakai masker. Atau pakai masker, ya. Kecuali ada yang pakai cadar, memang kalau tidak ada yang mau lepas cadarnya itu solusinya adalah menutup semua. Jangan ada kelihatan bola matanya. Ditutup semua. Ada itu kan yang jalan ya. Ditutup semua. Ditutup semua atau dibuka semua.
Kalau yang cadar biasa kelihatan mata itu tidak boleh. Ya, bisa ditutup semua atau dibuka semua untuk perempuannya. Ya. Dan usahakan pakai kaos kaki semua. Aurat usahakan tetap dijaga ya semampu kita. Semampu kita, oke? Karena nanti pas tawaf atau sa'i itu kan rame itu, terkadang mungkin tersingkap atau apa, itu di luar kendali kita, ya, di luar kendali kita. Ini masalah larangan-larangan. Kalau ada yang melakukan larangan, ada 3 dendanya pilihannya. Pertama, kambing, sembelih kambing. Kalau tidak bisa, pindah kedua, puasa 3 hari. Kalau tidak bisa, bayar beli makanan 6 porsi. 6 porsi makanan. Ya, kalau 10 berarti 60 real. Iya, 60 real. Ini bagi yang melakukan larangan ihram ya. Salah satu dari tiga denda tadi. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Itu larangannya. Kemudian sebelum itu, untuk masalah wudhu ketika tawaf nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau di Indonesia itu kita mazhab Syafi'i ya, yang mana suami istri atau persentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Kalau mazhab salah satunya adalah mazhab Hambali atau orang sini itu, dia tidak membatalkan wudhu. Dia tidak membatalkan. Sekarang kita sedang tawaf. Yang mana sentuhan itu begitu sulit untuk dihindari. Kita menghindar tapi orangnya yang sentuh kita. Oke, gimana? Jadi jalan terbaik menurut ulun adalah kita berpendapat dengan mazhab yang tidak batal wudhu. Kalau saya yang itu. Kalau kita memaksakan diri untuk mengambil pendapat yang mengatakan batal wudhu, maka 5 hari kita di sana habis untuk keluar masuk wudhu. Masuk, sentuh batal, keluar lagi. Masuk, sudah 5 hari kita di sana itu tak selesai wudhu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Ya. Jadi berapa kali biar wudhu? Ya, maka Wudhu jam-jam 3 kali. kecuali yang tentu misalnya. Iya. Jangan tidak batal, kita ambil tidak batal. Enggak, tetap batal kalau kentut. Kalau Nggak ada kentut tetap batal. dispensasi. Itu masalah sentuhan ya. Yang silakan itu masalah sentuhan. Kalau kentut tetap batal. Ya, itu solusinya bawa semprotan itu bisa wudhu itu. Dan yakin pastikan itu terkena air semua ya wudhunya. Dan yang wajib aja wudhunya. Semprot itu kayak ini terus kayak Iya, oh iya. wajah nggak usah berkumur. Iya, Ya, nggak usah berkumur, langsung wajah, pokoknya wajah, tangan, rambut, kaki sudah. Ya, itu aja. Nggak usah berkumur, nggak usah ini. Kalau berkumur udah cukup itu sebotol itu. Aku tinggal disemprot aja. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jelas, insyaallah. Ya. Ustaz, kalau rambut jatuh tidak sengaja, Tidak apa-apa. nggak beli kambing. Enggak. Anak-anak kan kambing. Tapi kalau mau beli kambing untuk makan biasa, nggak apa-apa. Nah, dipersilakan. Bayar dah, Siap bayar dah. makan. Nggak apa-apa kalau nggak Nggak sengaja. apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu aman ya. Nggak apa-apa. Bisa sekali, 2 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau tidak cukup, lihat kondisi airnya. Cukup sekali. Lihat kondisi air pertama dan lihat sudah basahkah, cukupkah dengan sekali itu. Sudah meratakah basahnya. Kalau belum merata, pakai 2 kali. Bahkan dalam sekali wudhu tuh bisa
ini cuma misalnya muka sekali, tangan 2 kali bisa. Ya, yang penting jangan lebih dari 3 kali. Ya, tidak lebih dari 3 kali. Lihat kondisi air sama kondisi anggota wudhu kita udah menyeluruh apa tidak. Oke. Dipraktekkan Pak Ustadz. Baru di ini Dipraktekkan. di sini terus diangkat tangan itu aja. Oh, enggak begini kan. Tujuan sebenarnya yang penting daerah wudhu itu kena itu aja. Kita mau di kan bisa juga dianukan sama orang, Iya. dikuyukan orang-orang yang penting intinya adalah daerah wudhu itu terkena air. Nah itu aja. Tekniknya silakan mana nyamannya pian-pian. Nah, mana nyamannya. Yang pakai wudhu Imam Malik itu Aduh, Rania, benar. yang pakai wudhu Imam Malik itu yang kayak gini dibalik kayak Semua kalau ya gitu. Ya kan? ada rambutnya ya. Rambut semua balik. Kena. Sekali kan begini sama langsung begini gitu. Sudah. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang datang bulan. Walaupun datang bulan Bapak Ibu sekalian, tetap harus niat. Bukan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Soalnya datang bulan. Iya. Tetap ambil niat. Karena syarat ambil niat itu tidak harus suci. Makanya mau niat itu tanpa wudhu juga tidak apa-apa. Ya, tidak harus suci. Jadi ibu-ibu yang haid itu tetap ambil niat karena kita tidak boleh melewati mikot tanpa niat. Ya. Ambil niat sampai Mekah jangan umroh. Jangan umroh, harus tunggu kita bersuci. Oke, tunggu suci dulu untuk ibu-ibu nih. Ustadz, gimana kalau kita 5 hari di Mekah tapi haidnya 10 hari? Nah, bapak-bapaknya juga kasihan nih. Bagaimana itu? Yang bapak-bapaknya kasihan juga kan lama. Solusinya adalah kita boleh umroh tapi di akhir-akhir waktu pas mau ke pulang. Misalnya besok kepulangan hari ini silakan umroh. Ya, silakan umroh dalam keadaan itu tidak apa-apa. Yang penting di akhir-akhir ya. Jangan di awal kita nyampe langsung umroh. Nah, paham? Yang ibu-ibu? Ngerti tadi? Minum obat penangkal. Silakan itu. Itu Ada. bertanya ke dokternya, beliau lebih tahu itu tentang kesehatan ibu-ibunya. Nah, kalau diperbolehkan. Itu atas rekomendasi dokternya. Oke. Paham insya Allah? Insya Allah. Jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita praktek kain ihram? Ada yang mau ditanya? Iya. Gimana? Yang bapak-bapak itu sebenarnya tempat wudhunya ada di dalam itu, di dalam area Masjidil Haram itu. Cuman karena takutnya berpisah itu bisa bawa air semprot itu aja. Itu pertanyaannya atau apa? Iya. Udunya sambil jalan berarti Ustaz? Ya bisa sambil jalan aja semprot begini. Semprot langsung begini, Pak. Telapak tangan aja. Oh, telapak Kita tangan nih aja sebelum disini-sini biar lah. Oh, jelas. begini. Kita misalnya tawaf saat ini, tawaf kita batal. Ketika batal di tengah-tengah itu, misalnya mulai dari Hajar Aswad. Belum sampai Hajar Aswad sudah batal itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung batal nih. Misal atau begini. Kita putar udah 5 kali putar. 5 kali putar, mau putar ke-6. Batal. Maka kalau hambal itu dia tetap hitung udah 5, tinggal dilanjutkan yang belum sisa 2. Lanjutnya itu kembali ke Hajar Aswad ya, jangan dilanjut situ karena itu tidak dihitung lanjutnya itu, hitungnya 5 aja. Walaupun batalnya di pertengahan diulang ke belakang Hajar Aswadnya itu dilanjut 2 kali putaran lagi. Itu yang batal. Paham insyaallah ya? Jadi bisa udu sambil jalan. Iya, udah sambil jalan nanti balik lagi. Kalau belum selesai di sini anunya. Kalau batalnya di tengah-tengah. Iya. Bisa betul. Nanti kalau
bisa chat, Ustaz, kayaknya saya ketinggalan satu putaran. Kami tunggu di apa namanya tempat sholat setelah ihram setelah tawaf itu. Paham insyaallah ya? Insya Allah. Jelas? Gimana? Dalam kondisi darurat mengeluarkan Imam Syafi'i. Iya. Iya. Silakan juga kalau mau wudunya memang pakai itu dari awal silakan. Karena masalah darurat, ketika darurat itu hampir semua itu pasti membolehkan. Apa saja yang darurat itu, bahkan yang haram aja kita diperbolehkan, itu semua ulama itu sepakat. Termasuk dalam masalah wudhu tersebut. Ya. Itu jamaah silakan pilih. Mau memang sejak awal wudhunya dengan cara mazhab Syafi'i silakan, sampai tawaf sa'i batal pun tetap diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Oke, karena itu daruratnya. Paham insyaallah? Insyaallah. Ada yang belum jelas nih, biar jelas, biar kita umrahnya tuh enak gitu. Ya. Biar umrahnya enak, tidak was-was, tidak ragu, ini boleh apa tidak ini. Nah. Ya. Gimana? Ya. Maka nanti yang suaminya atau istrinya menunggu lagi sampai istrinya atau dibiarkan sendiri. Solusi yang terbaik hanya yang batal ikut selesaikan 2 rakaat itu. Nanti dia ulang lagi 2 rakaatnya. Ikutnya itu tujuannya untuk agar tidak berpisah dengan suami istrinya. Nah, sampai situ dia bisa minta tolong kami. Kita selesaikan, kita bantu tawaf 2 rakaat itu untuk menyelesaikan beliau. Kayaknya itu lebih bagus solusinya. Iya. Tapi insya Allah tidak ada yang batal. Selama ini belum pernah ada yang batal wudhu. Insya Allah tidak ada yang batal. Kalau sa'i silakan tanpa bersuci. Yang batal wudhu silakan tetap lanjutkan sa'inya. Ada yang belum jelas? Yang belakang sana? Jangan lama-lama bertanya. Silakan. Aja. Sudah jelas? Kalau sudah kita tutup ini. Sebelum itu kita praktek dulu. Ada yang praktek. Atau semuanya laki-laki sudah ini. Kalau ibu-ibu silakan kalau mau ke kamar sudah selesai. Ya sebentar. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Oh masih ada. Oh masih ada, ya sudah. Bisa dijelaskan sedikit. Gimana? Personal gitu ya, kita sendiri yang melakukan. Tapi kalau saya dengar kan ada yang namanya badal umroh itu. Oh iya. Oke. Bisa dibaca. Masalah badal umroh. Oke. Kita dari travel ada 2 kali umroh, ya, 2 kali kan? Umroh pertama ini dari sini, mikotnya di Bilal itu untuk diri kita, oke? Umroh untuk diri kita. Kalau ada yang udah umroh sebelumnya mungkin bisa juga dia badalkan orangnya di sini. Umroh kedua biasanya itu dia digunakan untuk membadalkan orang lain, entah orang tua, anak, istri, suami, pokoknya orang lain, ya. Bahkan yang bukan keluarga juga bisa dibadalkan, ya. Nanti kita umroh keduanya itu ketika City Tour Kota Mekah, ambil mikotnya di Ji'rana, ya, di Ji'rana. Cuma perlu kami sampaikan, City Tour di puasa gini nih kadang ada, kadang tidak.
Karena informasinya itu memang dilarang, tapi itu akan diusahakan sama pihak muasasanya. Nah, semoga ada kayak ini. Padahal kita itu Siti Turmat Madinah itu asalnya itu tidak dapat itu. Bahkan jamaah yang 1 bulan itu mereka tidak dapat bis. Nah, alhamdulillah kita dapat. Kita dapat. Semoga di Mekah juga dapat. Ya, perlu kami infokan dulu. Kalau dapat kita Siti Tur dan ambil mikot kedua. Nah, untuk badal umroh itu kita yang kerjakan, misalnya kita membadalkan orang tua kita, bisa anaknya, bahkan harus anaknya yang membadalkan. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya, bagusnya anaknya yang membadalkan. Iya. Gimana kalau tidak sanggup, tidak kuat? Misalnya, bolehkah pakai orang lain? Bisa, ya. Bisa dicarikan orang yang membadalkan, ya, tapi dia dengan biaya. Oke? Dengan biaya. Itu biaya badal umroh itu 1,5 juta. Iya. Rupiah real. Rupiah kan real. Rupiah 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi di 10 terakhir biasanya mereka itu sampai 2 juta. Karena transportasi dayangan itu naik juga di situ. Okay? Ya. Tapi kalau sakit nanti insya Allah bisa juga kami yang membantu. Ya, kita ambil niatkan di Bil Ali atau ketika Siti Tur di Kota Mekah juga bisa kita kerjakan. Ya, nanti akan dikasih sertifikatnya. Sertifikat. Ya. Jadi kalau ada jamaah yang mau membadalkan orang tuanya dan dia tidak sanggup melaksanakan, bisa nanti sampaikan ke kami, nanti bisa kami bantu juga untuk melaksanakan. Okay? Kemudian yang terakhir, yang kursi roda, ada yang butuh kursi roda? Oh, sudah sehat. Didorong. Sudah sehat. Atau kuat jalan sendiri ya? Sudah kuat. Jadi kalau ragu-ragu, misalnya kuatnya cuma tawaf, sa'i gak ada kuat, itu lebih baik langsung didorong dari sejak tawaf. Mendorong itu orang Indonesia. Mau orang Banjar juga bisa. Ya. Mau laki-laki atau perempuan bisa. Berapa biayanya? Biayanya itu 1,5. Diantar dijemput dari kamar, diantar sampai kamar lagi. Diantar dari kamar atau dari hotel, tawaf, sa'i, diantar lagi sampai hotel. Iya. Silakan kalau ada yang mau hubungi, biar kita langsung carikan ya, biar tidak mendadak. 500 dia jangan sejuta. Kan udah ada bawa kursi roda ya. Iya, ada kursi roda yang tinggal pendorongnya aja kan. Dorong sendiri katanya. Dorong sendiri tak apa-apa, yang penting tahu jalannya. Karena kita tidak sama, beda jalannya. Iya, beda. Dia di atas. Kursi roda itu di atas. Iya, jauh itu. Lebih jauh. Jauh luar biasa. Kurang aja di atas luas ya. Kalau pakai itu apa? Skuter? Apa? Pakai skuter bisa juga. Paling dulu bisa antarkan sampai ke skuter juga aja. Bisa berdua, tinggal bayar. Itu lebih murah. 2 orang tawaf sa'i itu 230. 2 orang lebih murah. Lebih murah. Iya kan tenaga orang kan capek juga. Iya, kalau kan tenaga orang lebih murah. Ya. Ini sudah pakai skuter. Sekalian nambah. Kalau mau pakai skuter bisa. Mudah-mudahan kita pakai entusiasnya semua. Atau semuanya mau pakai skuter boleh. Amin. Bulan kedua mau pakai skuter semua silakan. Ada lagi? Yang mobil golf ada nggak sih? Yang Mobil golf, tapi itu cuma tahu aja. golf aja ya. Bagus. Mobil golf itu harganya 225 real. Kurang lebih 110-120 lah per orang. Bapak Ibu kalau mau tawaf padanya pakai itu, seru itu. Kalau ada yang mau tahu ada pakai itu. Tawaf wada Ya. ya. Tapi biasanya pahala itu tergantung lelahnya kita. Kecuali uzur. Misalnya Oh, mak kita masih kuat. Ya kalau mak besarnya pahala tergantung besarnya ya lelah kita. letih kita. Makanya kenapa pahala di Mekah itu lebih besar dibandingkan Madinah? Karena ujian di Mekah itu lebih besar.
padatnya lebih padat di sana, ujiannya lebih besar. Itu salah satu yang kenapa Mekah itu lebih utama dibandingkan Madinah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya kan kalau sudah 3 kali putaran mau istirahat sebentar, nanti sambung lagi boleh. Ketinggalan kenalah. Oh, itu tinggal langsung. Iya, makanya sebaik-baiknya adalah kita memohon kekuatan Amin. agar dikuatkan kita, insya Allah. Karena kita nggak bisa nunggu, kita nunggu ditabrak sama orang. Nah, semoga dilancarkan insya Allah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup ya. Tidak ada lagi. Ayo. Boleh. Kalau semuanya mau umroh ketiga juga boleh, kita sewa bis. Sekalian, jadi jalurnya itu kalau mau nih, kita ke Musim Wahyu. Musim Wahyu itu di Jabal Nur, itu indah sekali di situ. Kita beli tiket, sewa transportasi, kemudian kita sekaligus ambil mikot. Ambil mikot yang ketiga kali nanti. Kalau mau ya. Tapi umroh ketiganya itu masing-masing, bukan dari travel lagi. Kan cuma 2 kan dari travel? Iya. Bisa masing-masing. Perlu cuma ngantar, ambil mikot sama city tour itu kalau mau ikut. Itu sekitar 250 atau 60 real sama tiket semuanya. Biayanya. Nanti yang mau nanti di Mekah kita lanjutkan obrolan. Iya. Kalau mau ambil mikot aja, misalnya kalau banyak orang kita carikan bis atau bis kecil, tergantung berapa orangnya nanti. Bisa juga. Dia lebih murah daripada tadi karena 2 tempat kita. Lebih murah. Ya, mungkin itu yang. Kalau tidak ada lagi ya kita tutup. Ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, ulun minta maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak silakan yang kita praktek. Ya, ini silakan. Ada yang mau praktek kan? Atau sudah tahu semua? Ibu.